Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Dewika, kelas SAPBB 1B Siam, nomor absen 5. Di kesempatan kali ini saya menjelaskan sedikit informasi tentang moderasi beragama dan mengapa kita perlu moderasi beragama. Yuk. Makna moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Arti lain moderasi beragama. Moderasi beragama cara pandang, sikap, dan perilaku, selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Norma umum, setiap individu memeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka. Kerukunan umat beragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagai masyarakat Indonesia yang tidak tahu, kurang toleran. Para mahasiswa dan generasi muda adalah agen perubahan sekaligus promotor kebudayaan yang dapat memajukan peradaban menuju Indonesia maju. Toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama adalah kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, saling menerima, dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Toleransi umat beragama ini memunculkan sikap saling menghormati bagi pemeluk agamanya masing-masing. Agama juga merupakan perantara antara kita dengan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama perlu kita tanamkan dalam hidup kita karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Apa sih indikatornya? Kementerian Agama tengah mendorong penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Berikut 4 tanda perilaku moderat. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, punya toleransi tinggi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang nomor 4, akomodatif terhadap budaya lokal. Adapun syarat penting dalam penerapan moderasi. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Manfaat yang didapatkan jika memiliki pengetahuan yang luas. Yang pertama,
memudahkan untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, banyak yang mengandalkan bahwa ia bisa memberikan informasi akan suatu hal. Yang nomor 3, tumbuh rasa percaya diri dalam diri sehingga ia tidak akan merasa kaku dan gugup. Dan yang terakhir, akan menjadi tempat curhat sekaligus tempat berbagi persoalan yang dialami temannya. Syarat yang kedua, pintar mengendalikan emosi diri. Cara mengendalikan emosi diri, yaitu dengan cara yang pertama berhitung, yang kedua tarik napas, yang ketiga berolahraga, yang keempat lakukan relaksasi otot, yang kelima cari kata, yang keenam kelola emosi, yang ketujuh coba sesuatu yang berbeda, dan yang terakhir jangan bicara. Dan syarat yang terakhir, selalu bersikap hati-hati. Mengapa kita harus bersikap hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan? Karena dalam setiap ucapan dan perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Mengapa moderasi beragama penting? Yang pertama, menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Yang kedua, keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah beragama, mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Moderasi beragama Kemenag RI. 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nilai adil dan berimbang. Tangkal radikalisme dengan moderasi beragama. Kekerasan radikalisme agama. Yang pertama, gerakan dihayati sebagai kewajiban agama. Melawannya berarti melawan agama. Yang kedua, ketaatan pada pemimpin dihayati sebagai ketaatan pada Tuhan. Melawannya berarti melawan Tuhan. Yang ketiga, ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Tantangan moderasi beragama. Yang pertama, menguatkan radikalisme agama, tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan identitas. Yang kedua, Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Dan yang terakhir, posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan tidak moderat. Jangan ini saya paspor ditetapkan adalah gambar utawi foto untuk dokumentasi pribadi. Kok di situ biasanya kenal lah. Ini nih, aku ini yang pipi kongan nah. Oh, ayo. Bagaimana belum di sini deh Pak. Lantasan tidak dia Coba mangku bang tiga hedek. Kok mangku ni bang tiga kan dulu.